Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Widya Kurniawati, saya dari kelas 12 RPL 1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa diagram dari aplikasi pengaduan masyarakat. Yang pertama, itu ada ERD. Yang kedua, ada kelas diagram. Yang ketiga, ada use case diagram. Yang keempat, ada DFD. Dan yang kelima, ada activity diagram. Simak penjelasan berikut ya. Tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, telepon, email, serta foto, di mana masyarakat ini nantinya akan melakukan suatu tindakan, yaitu melaporkan pengaduan. Di entitas pengaduan terdapat atribut ID, NIK, judul pengaduan, isi, tanggapan, alamat, foto, serta status, di mana statusnya ini yang nantinya akan memberi kejelasan atau memberi kepastian kalau pengaduan ini sudah ditanggapi atau belum. Nah, di bagian entitas tanggapan terdapat atribut ID, tanggal pengaduan, judul pengaduan, isi, alamat, foto, ID pengaduan, serta ID pegawai. Kenapa ada ID pegawai? Karena nantinya tanggapan ini akan ditanggapi oleh pegawai, di mana entitas pegawai ini memiliki atribut ID pegawai, nama pegawai, username, password, serta level. Kenapa level? Karena nantinya pegawai ini bisa login sebagai admin atau petugas. Nah, untuk di bagian kelas diagram ini terdapat entitas masyarakat, pengaduan, pegawai, dan tanggapan. Entitasnya masih sama, dan juga atributnya juga masih sama. Terdapat dua kolom. Kolom yang pertama yaitu untuk atribut, kolom yang kedua yaitu untuk operation atau function. Di masyarakat nantinya bisa melakukan create, update, serta read. Di pengaduan bisa create dan read. Di pegawai bisa create, read, update, delete. Dan di tanggapan bisa read, update, dan delete. Untuk masyarakat terdapat primary key NIK yang nantinya akan dipasangkan dengan foreign key NIK di pengaduan. Untuk pegawai terdapat primary key ID pegawai yang nantinya akan dipasangkan dengan foreign key ID pegawai di tanggapan. Sedangkan di pengaduan juga terdapat primary key, yaitu ID pengaduan yang nantinya akan dipasangkan dengan ID pengaduan di tanggapan. Untuk relasinya itu nanti untuk relasi primary key dan foreign key-nya dari masyarakat ke pengaduan, dari pengaduan ke tanggapan, dari pegawai ke tanggapan. Di bagian use case diagram ini yaitu menjelaskan alur sistem entitas-entitas yang nantinya melakukan tindakan apa saja dalam aplikasi tersebut. Untuk bagian pegawai tadi sudah dibagi dua, yaitu bagian admin dan petugas. Pertama-tama kita mulai dari masyarakat. Masyarakat ini bisa melakukan login, lalu bisa register, isi pengaduan, dan logout. Nantinya data masyarakat ini akan masuk ke database serta data pengaduan juga akan masuk ke database. Lalu yang kedua ada petugas. Petugas itu bisa login, bisa validasi dan verifikasi, bisa memberikan tanggapan, dan juga bisa logout. Untuk admin sendiri, admin ini bisa melakukan login, register, validasi dan verifikasi, memberikan tanggapan, generate laporan, dan juga logout. Nah, bedanya di admin dan petugas adalah admin itu bisa melakukan generate laporan, sedangkan petugas itu tidak bisa melakukan generate laporan. Untuk bagian DFD ini terdapat rangkaian alur sistem pada aplikasi pengaduan masyarakat. Yang pertama dimulai dari masyarakat. Masyarakat ini melakukan registrasi akun yang dimana nantinya data tersebut akan langsung tersimpan di data masyarakat. Lalu kemudian masyarakat melakukan login. Nah, setelah melakukan login, masyarakat bisa
membuat laporan pengaduan. Kemudian laporan pengaduan tersebut dikirim dan otomatis akan tersimpan di data pengaduan. Kemana laporan pengaduan tersebut dikirim? Dikirim ke admin. Nah, admin ini nantinya login, yang kemudian data tersebut masuk di data petugas dan admin, kemudian admin juga bisa melakukan validasi dan verifikasi. Nah, nantinya data tersebut akan tersimpan di data laporan pengaduan. Kemudian setelah itu admin juga bisa generate laporan. Kemudian ada bagian petugas. Nah, petugas ini login, nantinya akan data tersebut nantinya akan disimpan di data petugas dan admin. Mengenai laporan tadi, petugas itu memvalidasi dan memverifikasi data tersebut. Lalu, petugas kemudian mengirim tanggapan ke laporan pengaduan tadi. Kemudian tanggapan tersebut diproses dan endingnya nanti masyarakat menerima tanggapan dari si petugas. Terakhir ada activity diagram. Sama seperti DFD tadi, activity diagram juga merupakan alur sistem dari aplikasi pengaduan masyarakat. Pertama-tama kita mulai dari start. Start ini dimulai dari masyarakat. Nah, masyarakat ini nantinya melakukan registrasi akun. Kemudian akun tersebut akan diverifikasi oleh sistem, dan jika sudah, kemudian akan lanjut melakukan login. Jika masyarakat sudah selesai melakukan registrasi serta login, kemudian masyarakat bisa lanjut membuat laporan pengaduan. Jika laporan pengaduan sudah dibuat, kita bisa langsung mengirim laporan pengaduan yang nantinya akan diproses oleh sistem. Kemudian sistem akan mengirimkan hasil tersebut ke pegawai, dan kemudian pegawai itu melihat sistem pengaduan dan juga memverifikasi data pengaduan dari masyarakat tadi. Kemudian, jika sudah, data-data tersebut akan segera ditanggapi oleh pegawai. Nah, tanggapan tersebut nantinya akan diproses dan kemudian dikirim ke masyarakat. Terakhir, masyarakat kemudian menerima tanggapan dari pegawai, dan tanggapan tersebut nantinya akan bisa dibaca oleh masyarakat. Kemudian finish. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.